Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi kelayakan bisnis pada pertemuan 4. Nah, materi ini disusun oleh tim Troika. Tim Troika terdiri dari 2 orang, yaitu yang pertama ada Devi Deborah, yang kedua adalah saya sendiri, yaitu Selvia Nurudyastuti. Oke, mungkin bisa langsung lanjut ke materi ya. Jadi studi kelayakan bisnis itu apa sih? Proses analisis dan evaluasi terhadap berbagai aspek bisnis seperti pasar, keuangan, teknis, organisasi, dan lingkungan sosial. Nah, itu merupakan studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis merupakan tahap awal dari proses analisis kelayakan bisnis. Nah, tujuan dari tahap ini adalah untuk menentukan apakah usaha atau proyek tersebut layak dilaksanakan dan menghasilkan keuntungan. Nah, tujuan dari studi kelayakan bisnis itu lebih rinci lagi adalah untuk mengukur kelayakan suatu proyek bisnis yang meliputi keuntungan dari resiko yang mungkin terjadi. Nah, tujuan dari studi ini adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan bagi pemilik bisnis atau investor dalam mengambil keputusan apakah proyek bisnis yang diusulkan layak untuk dilaksanakan atau tidak. Jadi, investor tidak perlu khawatir apakah akan rugi atau tidak jika melakukan investasi pada bisnis yang dituju gitu, karena sudah ada studi kelayakan bisnis. Nah, proses dan tahapan studi kelayakan bisnis itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada penemuan ide untuk mengembangkan usaha, lalu tahap kedua adalah analisis awal, tahap ketiga adalah evaluasi, tahap keempat adalah penentuan kelayakan, tahap kelima adalah perencanaan pelaksanaan, tahap keenam adalah pelaksanaan. Oke, langsung yang ke pertama, yaitu tahap pertama yaitu penemuan ide untuk mengembangkan usaha. Pada tahap pertama ini, studi kelayakan bisnis adalah menemukan ide untuk mengembangkan bisnis. Ide ini dapat muncul dari pengamatan terhadap pasar atau kebutuhan konsumen, atau dari pengembangan produk atau layanan baru. Jadi saat memulai bisnis itu, hal pertama yang dilakukan adalah penemuan idenya. Jadi apa sih yang akan ide untuk mengembangkan usaha gitu. Nah, itu tuh bisa dilakukan dengan melakukan pengamatan di pasar atau kebutuhan konsumen, atau pengembangan produk dari yang sudah ada, atau juga penemuan produk baru. Nah, semua itu dilakukan di tahap pertama, yaitu menemukan ide. Nah, lalu yang kedua, analisis awal. Setelah penemuan ide dilakukan, lalu kita analisis di awal. Nah, analisis awal itu bertujuan untuk menentukan potensi pasar dan potensi keuntungan dari proyek bisnis tersebut. Nah, dalam analisis awal dilakukan studi pasar untuk mengidentifikasi potensi pelanggan, pesaing, dan tren pasar yang dapat mempengaruhi kesuksesan bisnis. Lalu yang ketiga ada evaluasi. Nah, setelah kita menemukan ide, kita analisis awal tentang studi pasar, mengidentifikasi potensi pelanggan, pesaing, dan tren pasar. Lalu kita lakukan evaluasi di mana penilaian terhadap kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis. Bisa dari sumber daya manusia dari kita, atau barang-barang yang dapat mendukung bisnis. Nah, evaluasi ini meliputi penilaian terhadap kemampuan teknis, finansial, organisasi, dan manajerial yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Mengevaluasi keunggulan dan hambatan yang nantinya akan muncul pada usaha yang akan dijalankan, itu juga termasuk ke dalam evaluasi. Mungkin sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Devi Deborah. Silakan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Sylvia. Sebentar saya akan memberikan beberapa informasi mengenai kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu menentukan kelayakan. Tahap keempat adalah penentuan kelayakan, di mana dilakukan penilaian terhadap resiko dan potensi keuntungan dari proyek bisnis tersebut. Penentuan kelayakan ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode analisis finansial seperti analisis investasi dan analisis pengembalian modal. Jadi pada proses terjadinya bisnis itu ya,
pasti ada tahapan evaluasi. Dari tahapan evaluasi itulah kita menghasilkan sebuah data atau beberapa data yang akan dianalisis apakah bisnis itu mengalami perkembangan sehingga disebut bisnis yang layak untuk berkembang dan untuk dimajukan lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Jadi penentuannya itu dalam data-data berdasarkan analisis dari perusahaan tersebut. Berikutnya itu dalam kelayakan bisnis itu pasti ada perencanaan dan pelaksanaan. Nah, tahap ini pasti dilakukan oleh setiap bisnis. Karena apa? Ini merupakan salah satu bentuk strategi bisnis mereka. Penjadwalan proyek itu dan pengaturan sumber daya pasti diperlukan dalam perencanaan sebuah bisnis. Untuk apa? Agar bisnis itu dapat terlaksana dengan baik, dengan efisien dan efektif. Baik, berikutnya itu pelaksanaan. Ini adalah tahap untuk mengimplementasikan dari perencanaan yang tadi dijelaskan. Karena tahap terakhir inilah semua rencana bisnis dilaksanakan, baik itu pengembangan produk, layanan, pemasaran, pengaturan sumber daya manusia atau manusia yang ikut dalam hal tersebut, dan manajemen operasional bisnis yang diterapkan dalam sebuah bisnis tersebut. Yaitu terdapat juga manfaat dari studi kelayakan bisnis ini. Ini sangat penting bagi setiap pembisnis yang akan melakukan bisnisnya, apalagi pada tahap awal. Jadi mereka harus memplanningkan dulu apa manfaat dari sebuah bisnis itu nantinya. Jadi studi ini sangat berpengaruh untuk kita menjalankan sebuah bisnis kita. Jadi itu menjadi sebuah dampak positif dan patokan bagi kita yang ingin membangun sebuah bisnis, bahwa studi kelayakan bisnis ini berpeluang dalam membantu dan menyampaikan informasi dalam proses pembuatan bisnis, membantu dalam proses pemasaran. Hal ini karena studi kelayakan bisnis dapat memberi gambaran situasi bisnis yang akan kita hadapi di kedepannya. Jadi begitu. Nah, ada beberapa manfaat studi kelayakan bisnis. Manfaat yang pertama yaitu menghindari resiko kegagalan bisnis itu sendiri. Nah, dengan melakukan studi kelayakan bisnis ini, pemilik bisnis atau investor yang terlibat dalam bisnis tersebut dapat mengidentifikasi resiko dan hambatan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan proses bisnis. Nah, sehingga membantu dalam mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk menghindari resiko kegagalan bisnis. Nah, itu ya salah satu manfaat dari kelayakan bisnis. Yang kedua, membantu pengembalian keputusan. Studi kelayakan bisnis memberikan informasi yang diperlukan bagi pemilik bisnis atau investor dalam mengembalikan keputusan apakah proyek bisnis yang diusulkan layak untuk dilaksanakan atau tidak. Nah, jadi disinilah dalam proses analisis yang saya jelaskan sebelumnya, disitulah kita mengambilkan keputusan bahwa layak atau tidak layaknya bisnis tersebut untuk diterapkan atau dikembangkan atau dilanjutkan. Nah, itu salah satu manfaatnya, makanya kita mempelajari studi kelayakan bisnis ini. Kemudian, mengurangi kerugian finansial. Dengan melakukan studi kelayakan bisnis ini juga, pemilik bisnis atau investor dapat menilai kebutuhan finansial yang diperlukan untuk mengembangkan dan menjalankan proses bisnis tersebut. Sehingga keuntungan dan pengembalian investasi yang dapat diharapkan bisa menghindari kerugian finansial yang tidak perlu dan di luar kendali. Baik, kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis. Studi ini juga membantu pemilik bisnis untuk menilai kebutuhan teknisnya, manajerial, dan organisasi yang diperlukan untuk mengembangkan dan menjalankan proyek bisnis tersebut. Kemudian ada mengidentifikasi peluang bisnis.
Nah, studi ini membantu pemilik bisnis untuk mengidentifikasi peluang bisnis yang mungkin terlewatkan, serta membantu mengembangkan strategi bisnisnya yang lebih baik lagi. Itu gunanya untuk mengidentifikasi peluang bisnis dalam studi kelayakan bisnis ini. Nah, dengan demikian pentingnya studi kelayakan bisnis itu dapat memperkecil kemungkinan adanya resiko kegagalan dan hambatan di masa yang akan datang atau dalam proses pembuatan bisnis tersebut. Jadi, setiap pembisnis yang akan meluncurkan sebuah bisnisnya bisa yakin dan percaya dengan analisis-analisis dan pelajaran tentang kelayakan bisnis yang akan mereka terapkan. Jadi, tidak menutup kemungkinan dia bisa berhasil untuk menjalankan bisnisnya. Nah, baik teman-teman, itu merupakan salah satu informasi materi mengenai studi kelayakan bisnis.